Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan yang kita pelajari pada hari ini adalah lanjutan sistem penyimpanan arsip, yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal atau urutan waktu. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal adalah salah satu sistem penyimpanan arsip berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun. Penerapannya dapat dilakukan berdasarkan pada tanggal, bulan, atau tahun yang tertera pada surat tersebut. Sistem penyimpanan ini bergantung pada kebutuhan perusahaan atau kantor. Peralatan yang digunakan untuk sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal, kita masih menggunakan manual. Adapun peralatan yang digunakan adalah kita siapkan buku agenda. Buku agenda itu kita gunakan Microsoft Excel. Jadi buku agenda nanti setiap lembar kita akan nanti cetak. Kemudian dalam 1 tahun kita jilid. Jadi buku agenda ini kita menggunakan Microsoft Excel. Kemudian kita menggunakan Orner atau filing cabinet untuk menyimpan fisik arsip itu sendiri. Kemudian ada guide itu tempat menyimpan arsip. Kemudian ada hang map. Hang map ini disimpan di dalam filing cabinet. Ada laptop atau komputer digunakan untuk membuat buku agenda. Kemudian ada daftar indeks yang memuat kode klasifikasi. Kemudian ada pelubang kertas atau perforator. Prosedur penyimpanan arsip berdasarkan tanggal, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan, mengindeks, memberi tanda. Yang keempat adalah menyortir. Yang kelima adalah menyimpan. Yang pertama adalah memeriksa. Pada tahap ini penyimpanan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip untuk memperoleh kepastian bahwa arsip tersebut sudah tergolong arsip inaktif atau arsip sudah diproses. Selanjutnya adalah mengindeks. Pada tahap mengindeks ini merupakan pekerjaan menentukan kata tangkap pada surat akan disimpan. Kata tangkap yang dimaksud adalah boleh tahun, bulan, atau tanggal yang tertera pada surat tersebut, baik surat keluar maupun surat masuk. Contoh, surat yang tertanggal 9 September 2020, pokok masalahnya adalah tahun, yaitu 220. Sedangkan sub masalahnya adalah bulan, yaitu September. Sub masalahnya yaitu tanggal adalah 9. Selanjutnya adalah memberi tanda. Tahap memberi tanda ini disebut pengkodean. Dilakukan dengan memberi tanda atau kode penyimpanan yang digunakan pada peralatan penyimpanan filing cabinet atau orner. Contoh, pokok masalah tahun dengan kode atau diberi tanda 2020. Sub masalah bulan dengan kode diberi tanda September. Selanjutnya adalah menyortir. Pada tahap menyortir adalah mengelompokkan arsip-arsip untuk persiapan ke tahap terakhir, yaitu penyimpanan. Contoh, kita akan melakukan penyimpanan surat tertanggal 8 September 2020 disimpan ke dalam hang map atau orner yang diberi kode penyimpanan SEP. Surat tertanggal 9 September 2020 disimpan ke dalam hang map atau orner yang diberi kode penyimpanan juga adalah SEP atau SEP. Selanjutnya adalah surat tertanggal 10 Oktober 2020 disimpan ke dalam hang map atau orner yang diberi kode penyimpanan Oktober yang disingkat dengan OCT dan seterusnya.
Nah, untuk melakukan satu penyimpanan ini, kita mengacu kepada buku agenda. Karena pada buku agenda itu ada kode penyimpanan nanti yang akan menunjukkan keberadaan fisik arsip itu sendiri. Baik, kita coba melakukan praktek penyimpanan arsip berdasarkan tanggal. Di map ini sudah ada 3 dokumen yang sudah tergolong inaktif atau yang sudah diproses, yaitu surat tentang permohonan cuti, kemudian pesanan barang, dan pengiriman barang. Nah, sebelum kita menyimpan arsip ini, apakah dengan menggunakan filing cabinet atau order, maka yang memberikan petunjuk untuk melakukan penyimpanan keberadaan fisik arsip nantinya adalah pada buku agenda itu terdapat kolom kode penyimpanan arsip nantinya akan menunjukkan keberadaan fisik arsip, yaitu pada kode penyimpanan arsip itu tertulis SEP yaitu September, disingkat dengan SEP. Maka saya tulis di sini adalah SEP untuk menggampangkan penyimpanan. Kemudian pada surat selanjutnya adalah pesanan barang, kemudian dari PT Ahmad Sadikin, Jalan Rambutan nomor 5, Makassar. Kemudian itu tertanggal suratnya 8 September 2020, maka kode penyimpanannya juga adalah September atau yang disingkat dengan SEP atau SEP. Maka saya tulis di sini tandanya adalah SEP. Selanjutnya adalah surat yang tertanggal 10 September 2020. Perihalnya adalah pengiriman barang. Nah, kode penyimpanan arsipnya ini di buku agenda itu adalah kita menggunakan atau menerapkan Oktober atau bulan. Oktober ini disingkat menjadi OCT atau Oktober. Maka saya tulis di sini OCT. Nah, sekarang arsip ini siap akan disimpan dengan menggunakan filing cabinet. Nah, arsip ini, dokumen ini saya akan mencoba menyimpan. Tadi sudah ditandai pada dokumen ini, maka kita simpan ke dalam filing cabinet. Karena surat ini tertanggal 9 September tadi, ini September, kodenya adalah SEP. Maka kita cari di sini adalah ini. Ini adalah September. Jadi di sini September, kita masukkan di sini dokumennya ini yang tertulis SEP, berarti bulan September. Kita masukkan di sini. Ternyata surat berikutnya juga adalah September, tertulis SEP, berarti kita masukkan di dalam sini. Nah, untuk memasukkan di sini kita juga urutkan berdasarkan dengan urutan kronologis, yaitu di sini tanggal 8, berarti tanggal 9, berarti ini yang di atas. Kita masukkan ke dalam filing cabinet. Kemudian surat yang terakhir itu pengiriman barang. Ini adalah tertanggal 10 Oktober 2020, sudah diberi tadi tanda OCT, berarti saya masukkan, saya cari hang mapnya adalah OCT atau Oktober ini. Kemudian kita masukkan dokumennya di sini nih. Baik, itulah tadi sistem penyimpanan arsip dengan berdasarkan tanggal yang dipadukan dengan pencatatannya buku agenda. Baik, kita akan mencoba menyimpan arsip berdasarkan perihal dengan menggunakan sistem manual, yaitu buku agenda dipadukan dengan order. Jadi ini ada 3 dokumen
yang siap untuk disimpan dengan menggunakan orner. Ketiga dokumen ini sudah tergolong arsip inaktif. Ini kita menggunakan sistem tanggal. Nah, pertama kita lihat dulu di buku agenda, kode penyimpanannya itu adalah SEP atau SEP, singkatan dari September, karena ini tertanggal 8 September, jadi kita menggunakan berdasarkan bulan. Jadi kita tulis di sini September sesuai dengan kode penyimpanannya. Kemudian yang surat yang kedua juga adalah September. Berarti sama saja, yang kedua itu kode penyimpanannya di buku agenda itu adalah September, SEP. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah bulan Oktober. Ini bulan Oktober. Nah, kita lihat di buku agenda itu berarti dia kodenya OCT tentang pengiriman barang. Maka tulis di sini adalah OCT. Nah, ini ada 2 September. Baik, kita akan melakukan penyimpanan arsip ini ke dalam orner. Ini ada penyimpanan, ini kita melakukan penyimpanan ini. Ini sudah tertulis memang, kenapa tadi disingkat, ini kita mengacu kepada tab-tab yang ada di dalam orner ini. Ini sudah ada. Nah, surat ini tadi ada dua surat itu tertanggal 8 September. Nah, kita berdasarkan bulan, berarti kita ambil September, kemudian kita singkat SEP. Nah, kita cari SEP ini. Ini ada September. Kebetulan surat ini ada tertanggal 8 September. Ada juga yang tertanggal 9 September. Berarti 8 di atas, kita masukkan dua-dua di belakang September. Kita masukkan di sini. Terus kemudian masih ada lagi satu surat ini. Ini adalah 10 Oktober, berarti kita ambil bulannya Oktober. Nah, kode penyimpanannya itu dari buku agenda adalah OCT. Kita cari di sini OCT adalah Oktober. Ini ada Oktober, OCT, kita masukkan ke dalam sini nih. Kita masukkan di sini. Inilah sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal dengan menggunakan orner. Jadi sangat gampang kalau kita menata dengan baik untuk menggunakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal. Semoga video ini bermanfaat bagi mahasiswa, siswa SMK Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, dan juga pada karyawan yang bekerja di perusahaan. Untuk itu, saya akan melanjutkan video berikutnya pada sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.